semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada Anda semuanya. Mungkin kalimat ini sudah tidak asing lagi kita dengar di kehidupan kita sehari-hari. Pada Anda semuanya, apa itu yang dimaksud dengan pergaulan? Sosial, Pak. Bagus semuanya. Oke, baik. Ini kan Bapak jelaskan itu pergaulan adalah proses interaksi dan sosialisasi antar manusia yang senantiasa diikat oleh nilai-nilai, norma, dan etika, akhlak ataupun syariat. Tujuannya itu untuk membangun ukhuwah atau persaudaraan, saling tolong-menolong dalam kebaikan, serta mencegah kemudaratan dan perbuatan dosa. Adapun di sini dikategorikan dalam tiga, yaitu dikategorikan pergaulan manusia. Ada tiga, yaitu yang pertama seperti makanan pokok. Yang ini yaitu teman yang kehadirannya sangat kita butuhkan setiap hari untuk menjaga kesehatan rohani, yakni orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, adapun teman yang kedua yaitu seperti obat, yaitu teman yang tidak selalu membutuhkan, namun kita butuhkan saat hati kita sedang rusak. Ada yang ketiga yaitu seperti penyakit, yang ini yang harus kita hindari, yang dia dapat merusak kehidupan kita. Adapun di sini beberapa ciri teman yang baik. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa. Ini adalah kriteria mutlak. Teman yang bertakwa akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan menjaga hak persahabatan, tidak akan berkhianat dan selalu mengarahkan kepada ketaatan. Ada yang kedua yaitu menyembur dalam kebenaran ataupun jujur. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka terhadap sahabatnya. Yakni teman yang membangun adalah mereka yang jujur, berani mengingatkan ketika kita salah, dan tidak hanya memuji untuk mencari muka. Yang selanjutnya yaitu penyabar dalam kesulitan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 8, agar kita senantiasa bersabar bersama orang-orang yang senantiasa berdoa dan berzikir kepada Allah serta tidak berpaling dari mereka. Yang selanjutnya, teman yang bisa diajak susah dan membangun, yaitu untuk menemukan sahabat sejati yang bisa saling menguatkan di masa sulit dan tumbuh bersama secara spiritual maupun duniawi. Yang selanjutnya, mengingatkan kepada Allah. Adapun yang selanjutnya itu baik. Teman yang baik selalu menjaga kehormatan kita di depan orang lain dan tidak menyebarkan keburukan kita. Adapun yang selanjutnya itu menerima kritik, terbuka ketika diberi nasihat dan tidak segan memberikan saran yang membangun. Oke, baik anak-anak semuanya. Setelah kita menemukan teman yang baik tadi, ada beberapa pergaulan yang harus dijaga agar hubungan kita harmonis menurut Islam. Yang pertama, selalu menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Yang kedua, mendahului mengucapkan salam dan menampakkan wajah yang berseri. Yang ketiga, senantiasa saling menjaga perasaan dan menghindari sikap yang menyakiti. Yang keempat, tidak membebani teman yang keputusan yang berlebihan dan memberikan maaf atas kesalahan kecil. Yang kelima, tidak serakah terhadap dunia. Orang yang tamak terhadap negeri bisa membuat kita tergiur dan melupakan akhirat. Dan yang selanjutnya yaitu
jujur, sahabat yang tulus dan tidak munafik. Mereka akan selalu berkata benar dan mendukung kita dalam kebaikan. Oke, dan semuanya adapun hadis tentang pengaruh teman yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersumber dari Rasulullah SAW. Yang ini di sini Bapak ingin dibacakan oleh salah satu Ananda semuanya. Oke, kepada Ananda Endi, persilakan membacakan hadisnya. An Abi Hurairah. Oke, kepada Ananda Endi lanjut. Coba. An Abi Hurairah annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Oke, baik, terima kasih kepada Ananda Endi. Oke, di sini Bapak akan memperjelas hadis yang telah dibacakan Ananda tadi. An Abi Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Yang artinya yaitu seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian mempertahankan dengan siapa dia berteman dekat. Walaupun produk dari hadis tersebut yaitu ar-rajul, laki-laki atau seseorang, ala di atas atau tergantung pada din, agama, walidih, teman dekatnya atau sahabat karibnya. Falyanzur, maka hendaklah melihat atau memperhatikan ahadukum, salah seorang dari kalian, man siapa, yukhalil, berteman dekat ataupun bersahabat. Jadi Anda semuanya makna kata agama dalam hadis diantaranya bermakna kebiasaan, akhlak ataupun berlaku atau tata cara hidup. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 8, agar kita senantiasa bersabar bersama orang-orang yang senantiasa berdoa dan berzikir kepada Allah, tidak berpaling dari mereka. Yang baik adalah yang tidak meninggalkan Anda saat Anda sedang jauh secara finansial atau mental. Oke, baik kawan Anda semuanya. Di sini Bapak ingin bercerita sedikit tentang sahabat yang menuntut kepada cahaya. Di suatu hari di kota Mekah, hiduplah seorang pemuda bernama Haris. Dia dikenal sebagai anak yang baik, tetapi masih sering mengikuti teman-temannya yang sering berfoya-foya dan menghabiskan waktu tanpa tujuan. Suatu hari ketika Haris bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang menyebut perkataannya, yakni Abdullah bin Mas'ud. Ia melihat Haris sering Mana bang dengan ini enak orang baik. main di permainan Dengan ini dari mukasih, PS. Abdullah berkata kepada si Haris, "Wahai Haris, teman itu seperti cermin. Jika engkau bersama orang baik, engkau akan terbawa menjadi baik. Tapi jika engkau bersama orang yang lalai, engkau pun bisa ikut lalai."
Kata-kata itu pun membuat Syahris ini berpikir. Ia mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya setiap kali berkumpul dengan teman-temannya. Lalu ia merasa jauh dari ingat Allah. Akhirnya Syahris ini memutuskan untuk mengubah pergaulannya. Ia mulai sering duduk di majelis ilmu bersama para sahabat Rasulullah. Ia berteman dengan orang yang rajin sholat, jujur dan suka menghapus selama. Beloknya biar Perlahan kita waktu hidup Syahris ini berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih dekat kepada Allah dan lebih dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Indonesia tuh Dan suatu hari ibaratnya Syahris ini ini bang, pun berkata kalau kepada kita sering Abdullah, bersama orang yang terima kasar kasih kan kita Abdullah telah merasa mengingatkan. tertinggal tuh bang. Kini aku merasakan Jadi betapa selalu pentingnya bersama menjadi dia teman. kita selalu ini Abdullah tersenyum dan memperbaiki berkata, diri itu bang. itulah ajaran Rasulullah Karena bahwa ibaratnya dalam seorang saya akan mengikuti pribadi agama nggak ada temannya, kawan yang maka pilihlah seperti teman itu ya. yang membawamu Susah jadi. kepada kebaikan. Ya tiap hari bukannya Oke, baik awal ini semuanya. Mungkin pembelajaran Kalau kita aku pada hari pribadi, ini cukup gimana? sampai di situ saja. Dan kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya, aku pun kita tidak dilarang untuk bergaul dan berteman pada siapa saja. Namun kami pilihlah jujur memilih kalau teman aku karena suka teman tuh itu sama sangat mengaruhi akhlak dan pembawaan kebiasaan serius. kita. Pilihlah teman yang mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan kepada Allah. Pergaulan yang baik akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam Islam, memilih teman yang tepat adalah fondasi penting untuk membentuk Iya, karakter enggak dan bang, cuman menjaga kalau aku keimanan. ibaratnya Sahabat kalau yang baik bukan hanya udah menemani saat senang kelepasan saja, gitu bang, tapi juga ibaratnya mau kalau udah diajarkan nakal susah dan emang saling membangun benar-benar mengingatkan kepada nakal kebaikan dan rasanya akhirat. gitu. Oke, baik, Kalau mungkin misalnya nanti mungkin itu kalau bang pembahasan masih kita pada hari ini. bisa menjaga Bapak sudahi dengan Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.